Ada orang menghubungin saya dari keluarga Kristen, dia sudah mau gitu memeluk Islam. Ketika dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebenarnya dia perlu saksi manusia atau enggak gitu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, luar biasa tentunya masih di program Takjil bersama guru kita Al-Ustadz Zulkarnain Sunusi. Semoga Allah selalu jaga Ustadz ya Ustadz. Amin. Dan juga yang pasti ini narasumber kita kali ini luar biasa di program Ramadan ya. Asik. Saya yang deg-degan justru malah. Luar biasa. Gua nggak luar biasa, gua bisa di luar. Beliau ini kan kalau sekarang mah udah Muslim, Islam, cuma kan Muslim kali lah. masih sering lah Apa? di stigmakan, bukan stigma ya, dilabelkan lah. Mualaf gitu. Enak aja. Wow. Masa mualaf terus mantan kafir gitu. Seru tuh. Nanti bahasnya. Kan katanya sekarang kan dikit-dikit, wah lu mau dikit-dikit kafir gitu kan. Bener? Lah kan emang itu ya padahal ya. Lah iya, terus apa? Cuma kan nanti dakwah jadi susah nyampe, Bang. Ya kita nggak disangkanya juga. nanti ekstrim, fanatik, menyeramkan, jadi malas masuk Islam. Orang di kitab gua yang dulu juga ada kata kafir. Oh, di Injil. Iya, bukan Injil, gospel. Gospel. Iya. Bedanya apa? Itu apa sih? Gue nggak tahu malah. Tajam Ustaz. Iya. Nanti kita bahas ya. Nanti dibahas. Ya, Bedanya gospel sama Injil kita. Atau mungkin lebih perhalus kali ya, domba-domba tersesat. Iya, teman-teman hilang. Sebenarnya gini, disclaimer ya. Ini nggak maksud kalau teman-teman takutnya salah arti. Iya, Kita nih maksudnya membenturkan, membanding-bandingkan dalam arti kan gue yang ini, gue yang itu, gue yang benar, gue yang lu yang salah, lu yang begini. Enggak, bukan. Ini lebih kepada kita berdasarkan apa yang juga yang Nabi gue tercinta SAW itu yang sampaikan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Iya. Agama masing-masing. Betul. Lu gue. Nah, kan gitu-gitu kan. Jadi di sini hanya betul-betul edukasi lah yang lagi kita kejar. Masing-masing, lu misalnya sekarang posisinya sekarang lagi nonton bukan lagi Islam atau mungkin sempat Islam atau belum mau, ya silakan. Monggo, Kan gitu monggo. ya. Itu aja sih sebenarnya. Silakan Bang Doni. Kalau mau ditanyakan, kan sini porsi saya kan cuma moderator. Loh, bukannya lu berdua debat, gua hostnya, mana moderatornya? Bukan. Karena gue duduk sendiri lu berdua Ya nih. kan moderatori. Oh, Biar gitu ngobrolnya ya. enak depan-depanan. Iya. Sedang ngeroyok ya. Sedang adu domba nih gitu. Tanyain dong ya kan. Tanya dong. Sunat. Seru Oh, tuh. iya. Makan babi apa gimana? Misalnya gitu. Makan babi pakai pisau sama garpu. Kenapa? Ya kan lu bilang makan babi gimana? Oh, iya. Makan babi pakai pisau Nggak sama garpu. boleh. Oh, nggak boleh. Islam nggak boleh. Ya, Gimana gini, Bang? gini, Silakan ya. Bang Donitan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya, Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya, ini kan program takjil apa tokjil? Bebas. Oh, bebas. Bebas. Takjil boleh takjil. Iya. Kan gini, Ustaz. Karena saya nih di bidang pembinaan mualaf gitu kan, mumpung ada Ustaz Zulkarnain kan. Jadi kita juga sering menghadapi beberapa hal yang mungkin seperti Ustadz mungkin nggak hadapin. Contoh misalnya, orang ketika baru masuk Islam, ini kan pasti selalu punya semacam kayak mungkin rintangan atau tantangan dengan pihak keluarga. Ya, misalnya contoh tentang orang baru masuk Islam, tapi dia belum berani ngomong sama orang tuanya. Wah. Banyak yang begitu banyak, Tat, ya. Serba sulit tuh mau ngapain. Bener. Jadi ada satu mualaf kita. Bertahun-tahun dia nggak ngomong sama orang tuanya. Nah, masalahnya di rumah orang tuanya itu sering masak Babi. gitu ya. Ya kan ada warteg. Betul. Jadi setiap kali keluarganya masak babi, si mualaf ini alasannya keluar. Kemana lah gitu lah. Ntar pulang-pulang udah makan. Kalau mau sholat subuh, pakai sepatu kets. Kemana? Lari pagi gitu. Padahal sholat subuh di masjid. Padahal sholat subuh di masjid. Bukan sulit kan ya. Ada yang begitu-gitulah, Ustaz ya. Nah, cuman gini, Ustaz. Bener nggak, Ustaz? Kalau orang mau masuk Islam, bersyahadat, bener nggak dia harus satu, mandi besar dulu, kedua, harus sunat dulu untuk laki-laki. Itu gimana, Ustaz? Wow. Nah, ini dua hal yang Ya. sering gitu ya. Berarti satu-satu kita runut ya. Ya, runut, Ustaz. Iya, Gimana, belum Ustaz? sunat ya. Sunat atau mandi besar? Wah. Monggo lah dari Ustaz kita dengerin Ya. dulu ya. Siap. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Jadi pertama mengajak orang ke pintu hidayah itu dari pintu amalan saleh yang sangat besar sekali. Alhamdulillah. Ya, kita di Islam ini alhamdulillah pintu ketaatan itu banyak. Dan setiap orang bisa mengambil kiprah, andil, mengukir sejarah di pintu mana saja. Karena pintu surga itu
ada 8. Dan kita bisa mengambil dari pintu sorga yang kita bisa maksimalkan di lah situ, kita maksimalkan. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai kata Allah memberi hidayah kepada satu orang, kamu yang menjadi sebab orang itu dapat hidayah, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Orang Arab itu kalau dia bahasakan unta merah, itu artinya sesuatu yang paling berharga milik mereka. Kalau bahasa bebasnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu bahasa bebasnya. Masya Allah. Jadi ini satu orang dapat hidayah. Apalagi kalau banyak orang yang dapat hidayah. Nah itu dalam Al-Quran dikatakan, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, itu seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Masya Allah. Dia mengislamkan orang ini lebih daripada kehidupan badan, dia kehidupan hati, kehidupan diri, kehidupan ruhnya. Yani dengan dia diislamkan, itu menghidupkan jiwanya, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Iya. Jadi itu pintu ketaatan, pintu amalan salih yang sangat besar sekali. Ya. Tapi memang harus diketahui bahwa hidayah itu kata para ulama terbagi dua. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Ya. Sekarang dia bukan Muslim, kita ajak kepada Islam, ini hidayah menuju kepada jalan namanya. Nah, begitu di atas jalan, dia perlu hidayah yang kedua, supaya dia teguh di atas jalan, berjalan dengan lurus, terus berjalan cepat menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Sebab kanan dan kirinya itu jalan istiqomah. Di dua-duanya penting. Tapi keteguhan di atas jalan itulah yang paling pokok di dalam kehidupan. Sebab yang dihitung itu adalah apa yang paling terakhir dari amalannya. Karena itu ketentuan di dalam Al-Quranul Karim selalu dibaca oleh Nabi di khutbah pendahuluannya, salah satu dari 3 ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali engkau meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Ya. Jadi memang saudara-saudara kita yang baru masuk Islam ini kan macam-macam ya kondisinya, keadaannya. Ya, dan kita juga ketika mengajak, apalagi di masa sekarang ini, perlu memberi bahasa-bahasa yang lebih diterima, lebih santun dan seterusnya, tanpa kita mengabaikan hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Ya, saya nggak setuju ya kalau mengatakan nggak boleh bilang kafir misalnya, harus bilang non muslim. Ya, dalam Al-Quran kan disebut kafir. Ya, gimana baca ayat qul ya ayyuhal kafirun? Bacanya apa? Qul ya ayyuhan muslim gitu. Kan repot juga bacanya kan? Ya. Terus menafsirkan kafir dengan tafsir secara bahasa. Ya. Kafir katanya penutup. Itu kan menafsirkan secara bahasa, enggak ada yang memahami seperti itu. Ya kan? Enggak ada yang memahami seperti itu. Sama kalau kita di Jakarta, kita bilang boleh makan tulang, makan tulang misalnya. Wah, orang mungkin bilang itu tulang ikan, presto dan seterusnya ya, boleh. Tapi kalau di Sumatera sana bilang boleh makan tulang, waduh, kabur tulangnya ntar. Ya kan dia punya istilah sendiri. Itu kan paman yang nggak salah. Dia punya istilah sendiri. Jadi istilah-istilah seperti itu nggak usah ditafsirin. Ada ada penggunaannya, tempatnya, dan itu dimaklumi ya di dalam hal lain, apalagi itu penggunaan Al-Quran yang paling fasih lisannya dan paling cakep bahasanya gitu. Ya, yang paling lembut, mendalam, tapi bersama dengan itu pakai juga kata qul ya ayyuhal kafirun. Tapi memang ada hal-hal yang memang perlu dibahasakan dengan cepat. Saya dengar ya, guru saya itu mufti Saudi Arabia, beliau khutbah Jumat, diliput oleh media-media, ditonton oleh seluruh dunia. Beliau pakai bahasa ini, misalnya ini perbuatan adalah perbuatan yang jauh dari nama keislaman. Nah, itu kan cakep bahasanya. Itu lebih tajam daripada mengatakan ini perbuatan kekafiran, perbuatan yang lebih tajam. Sebab tidak ada, dia jauh dari nama keislaman kan itu masuk kemana, ke banyak hal ya. Tapi pemilihan bahasa itu penting, apalagi kita berbicara di mana dan seterusnya. Dan itu
akan menjadi sebab orang itu lebih memudah Islam, melihat santunnya Islam, rahmatnya dan keindahannya. Sebab Islam ini punya sifat-sifat yang melekat, ya, rahmat, santun, kemudian wasatiyah. Dia adalah yang mengajak kepada kebersamaan, menghindari dari perpecahan, mengajak kepada perbaikan, menghindari dari kerusakan dan seterusnya dari makna-makna umum yang melekat dalam Islam. Jadi kalau terjadi kejadian-kejadian seperti itu, ada orang-orang yang baru masuk Islam, kondisinya kan macam-macam. Kondisinya macam-macam. Misalnya seperti yang disebutkan oleh kawan tadi tentang yang sudah tahunan menampakkan keislamannya, susah. Nah, itu mungkin ada orang seperti itu karena dia mungkin di kehidupannya dia punya anak-anak, punya istri, dia nggak bisa lepas langsung. Kemudian kalau terjadi hal yang seperti itu besar, dan itu terjadi pada Raja An-Najasyi, ya kan, raja masuk Islam, tapi dia nggak berani mengumumkan keislamannya. Kalau dia umumkan keislamannya akan terjadi bahaya yang lebih besar, ya untuknya. Makanya ketika Najasyi itu meninggal, Rasulullah SAW melakukan salat gaib untuknya di kota Madinah. Dan itu awal syariat adanya salat gaib untuk seorang Muslim. Dia wafat di tengah orang kafir, ya kan? Tapi dia secara hukum Islam. Karena itu nada dari para ulama yang tidak menyebut An-Najasyi di buku tentang biografi sahabat. Dia dihitung dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk sebagai umat Islam gitu. Baik, berikutnya. Jadi kondisi itu ada, hal-hal yang seperti itu ada terjadi. Dan memang di dalam Al-Quran sendiri diberi ketentuan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, pada hal-hal yang mungkin dia terdesak di situ, itu babnya bab darurat namanya. Tapi harus diketahui juga bahwa Islam itu ada hal yang merupakan syarat keabsahannya. Nah, itu harus diketahui. Ya, misalnya dia harus berani meyakini bahwa yang diibadahi itu hanyalah Allah. Selain daripada Allah, semuanya yang diibadahi itu adalah ibadah yang batil. Kita berlepas darinya, itu keislaman. Kita tidak boleh yang mengatakan masuk Islam, tapi silahkan kamu menyembah Allah benar, menyembah selain Allah juga benar. Itu bukan Muslim namanya. Ada yang ngomong juga semua agama kan benar. Maksudnya baik kan gitu kan? Enggak gini. Nggak ada yang ngomong begitu. Diksinya gini. Ada yang bilang semua agama tuh sama. Sama. Juga. Karena sama-sama mengajarkan kebaikan. Diksinya begitu. Terus Ustaz. Baik, jadi kalau diberi keluasan, ya Nabi tidak akan dimusuhi oleh kaum musyrikin, ya kan? Padahal Nabi kekurangannya apa? Dari sudut akhlak semua akui, beliau alamin, orang yang terpercaya, tidak pernah mereka temukan ada hal yang buruk dari Rasulullah. Tapi kenapa Nabi dimusuhi oleh mereka sedemikian rupa? Cuma satu hal, karena Nabi mengajak kepada la ilaha illallah. Ketika orang Arab fasih tidak perlu ditafsirkan apa makna la ilaha illallah. Mereka paham kalau mereka sebut la ilaha illallah artinya mereka hanya ibadah kepada Allah dan harus kafir kepada segala yang mereka ibadahi selain daripada Allah. Karena itu jawaban mereka dalam Al-Quran disebut Nabi Muhammad ini aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Nabi Muhammad ini menjadikan yang diibadahi cuma satu. Ini hal yang ajaib, aneh sekali. Nah, itu sebenarnya sudah ingkari. Jadi mereka ngerti yang kayak gitu, tahu. Jadi hal-hal yang prinsipil dalam keislaman itu harus dia jaga, dia pelihara. Kecuali kalau dia di posisi itu tadi darurat, terancam nyawanya, akan hilang kehidupannya. Itu seperti Ammar bin Yasir yang disuruh berucap kekufuran. Itu kan darurat namanya. Ya, tapi harusnya seorang itu apabila di kondisi seperti itu dia cari potensi supaya dia bisa menyelamatkan dirinya, dia jalani dirinya sebagai seorang muslim yang lengkap, sempurna dan seterusnya. Ya. Baik. Jadi kalau masalah di makan dan seterusnya itu tadi kaidahnya pembahasan darurat itu tadi. Ya, barakallah. Terus yang itu tadi yang mau masuk Islam ada yang minta harus mandi besar dulu atau harus sunat dulu, gimana Ustaz? Jadi mandi wajib itu kewajiban. Adalah salah satu kewajiban atas setiap muslim. Ketika dia masuk Islam, dia harus mandi wajib dulu. Sebelum syahadat. Ya, sebentar. Terus sunat juga itu salah satu kewajiban seorang muslim itu dia harus sunat. Karena itu ada seorang sahabat ketika dia masuk Islam, Nabi katakan kepadanya alqi anka sya'ral kufur wahtatin. Ya,
hilangkan darimu rambut kekafiran. Jadi rambut kafiran itu dia punya rambut mungkin agak panjang, kemudian ada rambut ketiaknya, rambut maaf ya di kemaluan mungkin yang tidak pernah diambil. Nah, itu disuruh potong semua. Kemudian disuruh cukur, lalu wahtatin dan khitanlah kamu. Nah, itu perintah Nabi. Tapi itu kapan perintahnya? Nah, di sini harus dipahami bahwa yang menjadi syarat keabsahan orang masuk Islam itu dia syah Islamnya ketika dia bersyahadat. Karena itu kan Nabi bilang, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan saya adalah Muhammad Rasulullah. Dan dikatakan sampai mereka mandi dulu, khitan dulu, baru dia syahadat. Jadi dikatakan seperti itu. Sebab pokok yang dicapai pernyataan syahadatnya. Dia proklamirkan dirinya bahwa dia adalah seorang muslim dan dia hanya ibadah kepada Allah dan dia persaksikan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu yang mengikatnya masuk ke dalam Islam. Adapun kewajibannya lain dia laksanakan setelah dia masuk Islam, gak ada masalah. Tidak ada masalah. Apalagi kalau kondisi orang ini sudah sakaratul maut nih. Iya. Sudah sakaratul maut. Kamu mandi dulu. Kita dulu panggil dulu. Mandi dulu. Panggil dulu karena sudah kita dulu. Buru lewat. Ya. Alhamdulillah. Ya kan? Ya. Jadi dilihat aja kondisinya. Tapi kalau kondisinya masih memungkinkan, nah itu nggak ada masalah. Seperti Thumamah bin Utsal ditangkap oleh Nabi SAW. Ini pengganggu besar deh. Kafilah-kafilah rombongan Nabi selalu dihadang sama mereka tuh. Begitu dia ketangkap oleh para sahabat, kata Nabi SAW, ikat dia di masjid. Diikat di masjid. Ini kafir, diikat di masjid. Diikat di masjid supaya dia lihat umat Islam itu bikin apa gitu di masjid. Per hari-hari diikat di masjid, diberi makan ya, sama dibuat baik sama Thumamah. Setelah itu Nabi berkata, lepaskan ikatannya. Kemudian Nabi berkata, silahkan kamu pergi, kamu sudah bebas. Maka Thumamah keluar, dia pergi mandi. Setelah dia mandi, sholat. dia datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kalau seperti ini nggak ada masalah, ya itu pilihan kan. Tapi orang datang, dia memang datang ke kita mau masuk Islam, ya dia belum tahu hukum-hukum dan waktunya juga sempit. Baik, mau masuk Islam, kamu sudah khitam belum? Belum. Kamu sudah mandi belum? Belum. Pulang dulu. Nanti kita ketemu pekan depan. Pekan depannya meninggal gimana? Nah itu makanya. Ya. Tapi kalau udah terhitung niat, bisa nggak dia terhitung Islam? Niat aja nggak cukup. Misalnya udah keburu meninggal. Dilafatkan terucap. syahadat. Harus terucap. Jadi kalau Najasyi itu dia bersyahadat pada dirinya. Nah, jadi kewajiban masuk Islam itu ada kewajiban antara dia dengan Allah. Ada kewajiban antara dia dengan umat Islam. Kewajiban dia dengan Allah, dia bersyahadat pada dirinya sendiri, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu dia di depan Allah. Sudah cukup ya. Sudah cukup depan Allah. Dia meninggal, dia ada bukti. Ya di depan Allah. Tapi antara umat Islam, kita tahunya dia bukan muslim. Kita tidak makamkan dia penghubungan umat Islam. Kita lihat dohirnya. Nah begitu dia sudah bersyahadat, dia hadir saja, misalnya datang ke Mualaf Center misalnya, dia bersyahadat. Terus ditulis, ada yang saksikan dia syahadat, sudah ada persaksiannya, tulis, dimukamkan sebagai seorang muslim. Nah kan itu gitu, yang sering jadi masalah Ustaz ya. Jadi di tempat kita juga ketika ada orang bersyahadat masuk Islam, kan kita kasih sertifikat ya. Sertifikat itu kan gunanya untuk dia bisa mengganti keterangan agama dia di KTP. Jadi kita langsung kasih. Oh itu peraturannya begitu. Untuk mengganti keterangan agama. Nah, Dukcapil butuh surat keterangan itu. Nah jadi kita langsung kasih, kita juga himbau suruh langsung segera ganti. Kalau sudah ganti KTP yang baru tolong foto kirim ke kita. Untuk apa? Supaya kalau ada apa-apa dengan mualaf ini, itu kita punya istilahnya punya bargaining power yang lebih tinggi gitu. Punya kekuatan lah. Ya, karena KTP itu kan dokumen negara. Ya kan? Saya pernah rebutan jenazah Ustaz di sebuah TPU. Ya. Kita tahu bahwa orang ini perempuan ya, mualaf, dia meninggal tuh kita tahu dari suaminya. Suaminya bilang ini istrinya dia adalah mualaf gitu. Cuman nggak ada sertifikat, KTP-nya belum ganti, KTP-nya pegang pihak keluarganya. Ketika sakit, ini suaminya lagi kerja, si istri yang mualaf ini diambil oleh pihak keluarga, terus meninggal. Nah loh, kita datang nih ke TPU nih saat ini, ada pihak suaminya, juga teman-teman umat Islam, kira-kira ada 40 orang. Tapi ketika kita nego sama pihak keluarga, kita mau ambil jenazahnya, pihak keluarga nunjukin KTP-nya masih Kristen. Nah loh, nggak bisa apa-apa.
Jadi akhirnya kita semua kira-kira 40 orang menyaksikan mualaf itu dikebumikan dengan cara Kristen. Subhanallah. Karena KTP. Makanya saya selalu ketika memberikan sertifikat, saya minta harus segera ganti KTP. Setelah ganti harus kirim ke kita foto KTP yang baru. Ya. Itu penting. Oke. Ya. Nah, ini menarik. Konsekuensi lainnya ada, konsekuensi lainnya banyak. Kalau di peradilan Islam kan ada Muslim itu persaksiannya beda dengan persaksian non Muslim. Kemudian kalau di masalah warisan, dia dapat warisan atau tidak. Ya, di masalah pernikahan, kalau dia seorang perempuan Muslimah tidak boleh nikah dengan orang kafir dan seterusnya. Itu banyak konsekuensinya. Makanya itu diberi itu untuk supaya dia melengkapi dari keislamannya. Nah, nyambung nih Ustaz. Nah, ini mumpung nih kan kalau udah jelasin begini nyambung nih Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebenarnya dia perlu saksi manusia atau enggak gitu Ustaz? Itu tadi saya sudah terangkan dua hal ya. Ada hal yang terkait antara dia dengan Allah, ada hal yang terkait antara dia dengan umat Islam. Ya kalau terkait antara dia dengan Allah, itu dia bersyahadat dia ini itu antara dia dengan Allah. Tapi kalau di tengah umat Islam harus dipersaksikan. Biar nggak fitnah ya, Ustaz? Bukan karena fitnah juga, supaya dia masuk resmi sebagai umat Islam. Orang lain mengetahui. Orang tahu. Jadi ketika dikubur di kuburan kaum muslimin, dia disolati oleh umat Islam. Ketika dia meninggal, ada warisannya bisa diwarisi oleh anak-anaknya umat Islam. Ya dan sebaliknya kalau dia punya ini Muslim, dia bisa menjadi ahli waris dan seterusnya. Banyak kayak itu. Ada orang menghubungin saya, perempuan dari keluarga Kristen. Dia sudah beriman, dia sudah mau gitu memeluk Islam. Tapi karena kondisi keluarganya bagaimana, dia nggak berani sama sekali istilahnya untuk bersyahadat di luar gitu bagaimana. Karena mungkin ada urusan urusan sekolah atau apa gitulah. Jadi akhirnya dia bersyahadat sendiri di rumah, gitu ya. Dia ngomongin gua nih, ya sudah nggak apa-apa kalau memang kondisinya begitu. Cuman cari cara, saya bilang gitu. Cari cara bagaimana bisa bersyahadat diketahui orang. Saya belum berani kok Dondi katanya. Kalau saya sampai ketahuan saya masuk Islam sama orang tua, wah bisa gawat gini. Saya udah bilang padahal tenang, ada kita gitu. Kalau butuh bantuan hukum dan apa segala macam, kita bisa bantu. Di Indonesia kan menjamin, ya kan? Setiap warga negara kan, UUD pasal 29 ayat 2. Nah, ketika ada orang seperti itu, ya sudah, dia masih nggak berani, kita cuma bisa monitor. Karena ketika ada apa-apa dengan dia, ya kita juga nggak bisa apa-apa gitu, karena dia masih di dalam rumah orang tuanya gitu. Itu banyak terjadi begitu. Itu ada masalah nggak sih Ustaz kayak gitu? Maksudnya kan dia nggak ngomong-ngomong tuh. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman yang seperti itu kondisinya, itu perlu dibesarkan hatinya, diperkuat di atas keislaman dan diterangkan tentang keutamaan Islam. Kemudian diterangkan tentang luasnya rahmat Allah terhadap umat Islam. Orang yang beriman itu tidak perlu dikhawatirkan. Allah akan membelanya. Mana-mana seperti itu harus selalu kita kuatkan dan kita besarkan hati-hati teman-teman yang baru masuk Islam gitu. Tapi ya, seperti yang saya katakan tadi, kondisi darurat itu kita nggak tahu. Orang kadang ada kondisinya darurat, ya kita nggak tahu. Jadi kalau saya secara pribadi, saya ditanya, ini kondisi saya nggak bisa begini, nggak bisa lepas. Saya hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan dia. Saya bukan pemerintah, saya harus kesana meriksa dan sebagainya. Jadi saya kan dari pihak yang ditanya saja. Jadi saya akan terangkan sesuai dengan apa yang mencocokinya saja. Nah terus gini Ustaz, nah ini merembet lagi nih. Nggak apa-apa. Ketika sepasang suami istri, salah satu masuk Islam, yang satunya lagi nih nggak mau nih, gimana hukumnya Ustaz? Baik, itu pertanyaan bagus kan. Jadi pertama suami istri kalau dua-duanya masuk Islam, dan dia sebelumnya nikah di backgroundnya misalnya agama Yahudi atau Nasrani, maka akad nikahnya itu tetap syah. Dia makanya di KUA itu cuma disuruh ganti akad buku nikah aja dari agama lamanya menjadi agama Islam kan gitu. Tapi akad nikahnya ada berubah lagi karena memang akadnya sudah syah. Itu satu. Yang kedua, kalau yang masuk Islam, salah satu dari keduanya, bukan dua-duanya. Di sini dibedakan antara suami yang masuk Islam dan istri yang masuk Islam. Oh, beda ya. Ya kalau suaminya masuk Islam, suami itu dia tetap boleh bersama istrinya yang non-Muslim, karena suami yang Muslim itu bisa menikah dengan
perempuan yang non muslim. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wal muhsanati minal mu'minati wal muhsanati minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi bolehkan dinikahi perempuan mukminah dan perempuan dari ahlul kitab. Yaitu laki-laki menikahi perempuan non muslim. Jadi nikahnya tetap, apalagi kalau suami mengharapkan dengan keberadaannya bersama istrinya bisa mengajak dia ke dalam Islam dan seterusnya. Sebab biasanya posisi laki-laki itu lebih kuat dari perempuan biasanya. Ya, makanya suami itu lebih diizinkan untuk hal itu. Tapi kalau dia khawatirkan agamanya, misalnya istrinya bisa membahayakannya, itu hak dia untuk menjaga keamanan agamanya. Ya, untuk menjaga keamanan agamanya. Baik. Sekarang yang ketiga, yang masuk Islam adalah perempuan, suaminya nggak masuk Islam. Nah, ini yang paling berat sebenarnya. Nah, di sini mungkin ujiannya berat, tapi memang disitulah besarnya pahala. Ya, karena itu para perempuan mukminah di masa Nabi SAW, nah itu diturunkan ayat khusus terkait dengan itu. Perempuan mukmin yang masuk Islam berhijrah ke Madinah. Ya kan, dia tinggalkan suami-suami mereka, diterangkan keutamaannya, pahalanya untuk mereka. Dan memang itu luar biasa ya, karena perempuan itu tidak boleh dibawa ikatan nikah dengan laki-laki non muslim. Perempuan muslimah itu diharamkan menikah dengan laki-laki yang bukan muslimah, bukan muslim. Jadi harus menikah dengan muslim. Jadi kalau suaminya nggak masuk Islam, maka dia wajib untuk pisah dengan suaminya. Mungkin nanti Ustadz bisa lebih detailnya di luar kesempatan kali ya, mungkin gitu. Saya pemilik TV ini harus mohon maaf ya. Durasi nggak apa-apa. Biar overtime. Jadi gimana? Sebagai closing statement ya, Ustadz. Ya. Jadi saya senang untuk pembahasan, diskusi ilmiah dan seterusnya. Ya cuman memang ini Ramadan ya. Ramadan itu semua tuntunan syariat yang ada di dalamnya, kita tata jiwa kita itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena tidak ada satu kegiatan pun di dalam agama kita ini yang terkait dengan ibadah yang tidak ada dasar dan tuntunannya. Semua berasal dari wahyu, apakah dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW. Karena itu yang berjalan di tengah umat Islam itu, ketika masuk ke dalam ranah keislaman, masuk sebagai umat Islam. Jadi mereka itu beda ya dengan agama-agama lain di dalam memahami kitab-kitabnya. Jadi kita itu memahami Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan 7 huruf, dibacakan huruf per hurufnya kepada para sahabat, diterima. Dan Nabi tidak cukup di situ. Setiap ayat diterangkan dari mananya, dipahami oleh para sahabat, dari sebab turunnya, apa maksud ayat dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW menerangkan sunnahnya. Lengkap agama ini diwarisi oleh para sahabat, turun kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, inilah komitmen, konsekuensi ilmu yang banyak di dalam agama kita. Karena itu Ramadan ini harusnya menjadikan kita semua untuk lebih baik ya di dalam menata jiwa kita, agar supaya kita lebih banyak lagi untuk mendalami ilmu agama, menjadi sebab orang dapat hidayah ya, dan menjadi sebab kita semua teguh di atas keislaman. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Amin. Siap, kalau begitu terima kasih Ustadz Zul, juga Abang Donditan ya. Semoga Allah balas dengan kebaikan kita semua ya. Barakallahu fikum. Artinya ada kenang-kenangan dari saya, karena memang Bang Donditan juga sudah berkontribusi, juga udah memberikan pertanyaan-pertanyaan akhirnya. Sarung kecubung ya? Sarung kecubung. Kayaknya kenal gua punya nih. Nah, memang ini favorit kita semua. Asik, iya keren. Nah, ini ada titip salam juga. Siap. Sih? Ya, nah, di Platinum. Dari Pak Halim, Pak Umar, titip salam buat Bang Donditan. Nah, ini adalah cindera mata dari beliau untuk Bang Donditan. Kenapa? Ustadz udah dikasih belum? Ustadz mau dong. Ustadz ini kan program takjil mau ada spesial. Aduh, iya. Goyor-goyor, Bang. Goyor-goyor. Enggak aman pokoknya buat Ustadz. Saya pun juga aman gitu ya. Artinya kenapa sarung kecubung buat narasumber kita? Karena memang kita pengen biar meningkatkan kepercayaan diri, lebih mewah, lebih dipandang begini kan? Karena sarung kecubung ini selalu jadi tradisi sejak tahun 1966. Menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Alhamdulillah. Kecubung always be tradition. Nah ini silakan. Thank you ya, barakallahu fikum. Allah yubarik. Keren kesaran.
Mantap. Siap. Kan dipakai buat tarawehan kan cakep. Siap, buat tarawih ya. Perang sarung juga nggak apa-apa. Siap, terima kasih ya. Siap, Bang sama-sama. Ustadz juga ya. Barakallahu fikum, terima kasih banyak Ustaz. Ya, siap. Kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.